Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau memberikan kabar baik seputar progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, terutama yang dibangun di tahap 1. Pada awal tahun 2025 ini, pembangunan tahap 1 ibu kota Nusantara dilaporkan telah rampung 100%. Berdasarkan rilis yang diterima dari Otorita IKN, pembangunan yang berlangsung pada tahun 2022 hingga 2024 itu fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan, kompleks perkantoran, dan hunian. Ada juga penyiapan area komersial untuk pemindahan aparatur sipil negara atau ASN. Semuanya dilakukan untuk menarik investor agar pengembangan IKN berikutnya bisa dilaksanakan. Dan terbukti saat ini beberapa investor dari luar negeri khususnya itu sudah ada yang berkunjung langsung ke ibu kota Nusantara. Baru-baru ini ada investor dari Malaysia, Cina, Australia, hingga dari Swedia yang turut mengunjungi ibu kota Nusantara. Adapun pembangunan ibu kota Nusantara dilakukan secara bertahap dan terencana hingga tahun 2045. Tahap pertama yakni 2022 hingga 2024. Tahap ini merupakan tahap awal yang mana bertujuan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke ibu kota Nusantara. Tahap 2 itu dimulai tahun 2025 ini hingga 2029. Infonya di tahap ini itu dilakukan penyelesaian bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga nantinya realisasi pemindahan seluruh anggota atau struktur pemerintahan di Indonesia akan dipindahkan sepenuhnya di tahun 2028. Kemudian pada tahap ketiga yakni 2030 hingga 2034. Tahap 4 2035 hingga 2039 dan tahap kelima yakni 2040 hingga 2045. Dan Indonesia ditarget menjadi Indonesia Emas. Pemberlakuan tahapan itu dilakukan untuk memastikan agar persiapan dan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahap 1 yakni fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, dan kawasan ini merupakan salah satu wilayah perencanaan IKN yang difokuskan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan nasional yang kegiatan pendukungnya nanti akan memudahkan antar konektivitas antar lembaga dan kementerian. Di infonya itu koneksi antar kementerian itu hanya sekitar 10 menit jika berjalan kaki. Dan kemudian di IKN ini itu ramah lingkungan. Jadi nanti tidak ada kendaraan yang berbasis bensin semuanya serba listrik. Dan untuk KIPP ini itu luasannya sekitar 6.671 hektar dengan area pengembangan seluas sekitar 1.759 hektar, terbagi atas 3 sub wilayah perencanaan. Sub WP1A itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan berskala nasional serta hunian. WP1B itu sebagai pusat edukasi, pelatihan, pengembangan SDM, dan hunian. Serta sub WP1C itu berfungsi sebagai pusat kesehatan dan hunian. Pada akhir tahap 1 ini terdapat total 109 paket pekerjaan fisik yang telah berjalan. Progres fisik batch 1 mencapai 97,2%, batch kedua 81,1%,
Dan batch ketiga itu 32%. Sekitar 41 paket itu telah selesai dan sisanya akan selesai dalam waktu dekat ini.